Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat yang akan umroh dan akan kembali umroh. Ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Umroh Yuk, channel yang membahas mengenai pengalaman umroh yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi mengenai pembuatan paspor. Asalnya setelah pulang dari umroh beberapa waktu yang lalu, eh, pikiran untuk kembali ke tanah suci itu ada dan kalau bisa sebenarnya ketika itu sempat terbersit atau terucap dalam hati ketika di depan Ka'bah itu, bisa nggak ya Allah kalau saya tinggal di sini saja. Ada bahasa seperti itu sih ketika tawaf wada waktu itu. Karena momen tawaf wada waktu itu benar-benar sesuatu momen yang sangat menguras tenaga. Makanya di video saya sebelumnya itu saya sebutkan bahwa ketika tawaf wada, barang yang paling kita cari adalah yang namanya tisu. Karena disitulah air mata itu bercucuran dan tidak mau berhenti mengalir. Bahkan ketika mau keluar dari pelataran Ka'bah pun kita berjalannya mundur. Karena semuanya terasa seperti mimpi dan ketika harus meninggalkannya kok terasa sedih sekali. Dan momen itu menjadikan sebenarnya nggak di momen itu saja sih. Ketika tawaf dan ketika doa-doa yang diucapkan di pelataran Ka'bah adalah ketika itu saya memanjatkan doa agar bisa kembali ke tanah suci bersama dengan anak-anak dan bersama dengan pasangan, bersama orang tua, bersama adik-adik, bersama teman-teman, bersama tetangga, dan bersama orang yang bisa kita umrohkan. Bismillah, amin amin, insya Allah. Nah, pada kesempatan kali ini kenapa saya berbagi informasi mengenai biaya pembuatan paspor. Nah, seperti kata saya tadi, ketika di pelataran Ka'bah saya berdoanya adalah bisa kembali ke sana bersama anak-anak. Jadi ikhtiar saya setelah kembali ke Indonesia adalah menceritakan betapa indahnya Mekah dan Madinah itu kepada anak-anak. Menceritakan pengalaman-pengalaman yang terjadi di dua kota haram tersebut kepada anak-anak. Sehingga dengan cerita-cerita yang saya munculkan, cerita-cerita yang saya ceritakan, betapa indahnya di sana dan betapa sesuatu yang tak terbayangkan rasanya ada di sana membuat mereka yang notabene sebenarnya masih kecil, yang bungsu masih 7 tahun, yang nomor dua masih 10 tahun, dan yang pertama itu 15 tahun, maaf 14 tahun, itu membuat ada terbersit keinginan mereka untuk juga bisa ke Tanah Haram dengan bersama dengan orang tuanya. Dan ikhtiar mereka dari awalnya adalah mereka memang punya tabungan. Saya siapkan celengan sendiri di rumah. Celengannya ya dari apa toples-toples yang bekas pakai, toples-toples yang kita sering pergunakan ketika lebaran, toples-toples yang sebenarnya sekali pakai bisa dibuang. Nah, itu saya manfaatkan yang seperti itu untuk dijadikan celengan. Asalnya celengan mereka itu sebenarnya mereka siapkan, mereka simpan uang-uang mereka ketika ada uang, itu adalah untuk mereka bisa jalan-jalan atau bisa mengunjungi tanah kelahiran abinya di kota Yogyakarta. Dan kebetulan juga di kota Yogyakarta itu ada putri bungsu kami, maaf, putri pertama kami yang juga sekolah di daerah kota Yogyakarta. Nah, sebenarnya asalnya celengan mereka itu akan mereka persiapkan untuk keperluan mengunjungi kota Yogyakarta dengan ikhtiar mereka adalah pengen ke Jogja itu nggak lagi naik bis tapi dengan naik pesawat karena mereka pengen merasakan bagaimana sih rasanya naik pesawat. Tapi begitu saya pulang dari umroh menceritakan semua yang terjadi di Tanah Haram, itu arah mereka sudah tidak lagi ke kota Jogja. Jadi ketika mereka menabung, sekarang tabungannya mereka itu mereka niatkan untuk bisa umroh. Nah itu sesuatu yang tidak saya sangka tidak bisa terpikirkan oleh anak-anak yang umurnya 10 tahun dan 7 tahun yang ketika saya di usia itu jangankan terpikirkan untuk seperti itu ya, untuk apa ya, untuk berpikir menyimpan tabungan untuk yang seperti itu sangat jauh sekali. Tapi dengan mereka, masya Allah, mereka alhamdulillah Allah gerakkan hatinya untuk merubah haluan mereka yang awalnya jalan-jalan ke kota Yogyakarta menjadi persiapan mereka untuk bisa ke Tanah Haram. Ya, walaupun kita tahu Tanah Haram dananya untuk ke sana itu butuh duit yang tidak cukup sedikit, cukup banyak dan mungkin buat kita dan buat saya sendiri sebenarnya itu adalah jumlah yang cukup besar. Nah,
Tapi kembali lagi, Allah Maha Kaya, Allah Maha Tahu, Allah Maha melihat ikhtiar dari hamba-hambanya. Kalau dibilang cukup mungkin nggak akan cukup, tapi Allah yang akan mencukupkan. Nah, karena itu, karena melihat adanya ikhtiar untuk seperti itu, untuk bisa umroh bersama anak-anak, dan mereka juga ada kelembutan hatinya juga ingin untuk merasakan uh, suasana di Tanah Haram, itu ikhtiar yang bisa saya lakukan untuk bisa membawa mereka ke Tanah Haram adalah membuat paspor. Kalau masalah yang lainnya, masalah rezeki, masalah yang lain itu adalah ranahnya Allah. Dan yang bisa saya usahakan hanyalah di bagian-bagian yang bisa diusahakan manusia, salah satunya adalah pembuatan paspor. Nah, jadi setelah bulan 9 itu pulang, saya mulai cari-cari informasi untuk pembuatan paspor, dan qadarullahnya sudah baru ketemunya momen untuk bisa bikin paspor itu di akhir Oktober. Sehingga di akhir Oktober itu saya mulai melengkapi syarat-syaratnya, mulai menanyakan kepada pihak imigrasi, karena kebetulan ada teman yang merupakan salah satu staf di bagian pembuatan paspor di kantor imigrasi. Saya mulai menanyakan apa saja sih syarat-syarat yang dibutuhkan untuk pembuatan paspor anak. Secara syarat yang diberikan oleh teman saya tersebut, sebenarnya syaratnya itu cukup gampang. Hanya menyertakan beberapa hal yang sebenarnya sudah dimiliki oleh orang tuanya. Namun, yang menjadi konsen saya juga untuk segera membuat paspor adalah mengenai adanya kabar bahwa akan ada kenaikan tarif pembuatan paspor pada 17 Desember 2024. Jadi ketika di awal November, itu sebenarnya saya maunya buat paspor tuh di November saja gitu kan. Daftar online dulu. Ketika daftar online itu baru ketahuan ternyata untuk pembuatan paspor di bulan November itu sudah full, sudah penuh. Tidak ada hari yang kosong yang bisa kita masuk lagi untuk mendaftar. Maksudnya kuota untuk perharinya itu sudah penuh. Jadi nggak ada kuota lagi untuk pembuatan paspor di November. Jadi mau nggak mau saya bergeser ke Desember. Dan di Desember awal pun ternyata sudah pada terisi, sudah mulai terisi. Dan walaupun belum penuh, tapi indikasinya di Desember awal itu akan segera penuh juga. Karena di beberapa berita online yang saya baca, memang tarif kenaikan paspor itu akan segera berlaku di Desember, tapi ada salah satu berita online yang menyebutkan bahwa tarif kenaikan paspor itu akan berlaku di 17 Desember. Nah, karena tarif pembuatan paspor itu juga akan mengalami kenaikan, makanya saya segera memprosesnya, walaupun ya saya tahu keuangan lagi bagaimana, kebutuhan juga lagi bagaimana, tapi saya mencoba mengikhtiarkan, mengusahakan agar pembuatan paspor anak-anak itu cepat terjadi. Ya, salah satunya tadi adalah dengan menyiapkan berkas dan mendaftar online, sehingga ketika bulan Desember nanti tinggal datang saja karena sudah dilakukan pembayaran di November ini. Untuk syarat pembuatan paspor sendiri sebenarnya sama dengan syarat pembuatan paspor untuk dewasa, tapi ada sesuatu yang berbedanya adalah di masalah paspor lama dengan paspor baru. Kalau paspor lama itu biaya buat paspornya itu mau non elektronik untuk 48 halaman itu 350.000. Lalu ketika paspornya sudah elektronik itu ya 48 halaman itu 650.000. Jadi ketika dengan biaya paspor yang lama dulu saya bayar 350.000 itu terdiri dari 48 halaman. Tapi benar apa enggaknya saya nggak pernah ngitung karena dia sudah paspornya kan sudah berbentuk buku gitu. Jadi berapa halaman itu saya nggak tahu, tapi saya tahunya bayar 350.000. Nah, kalau paspor biasa elektronik itu saya nggak buat dan saya nggak paham, tapi untuk biaya yang paspor yang lama itu 650.000. Nah, bedanya dengan biaya paspor lama dengan biaya paspor baru itu kalau saya perhatikan adalah kalau paspor biasa non elektronik yang lama yang saya buat, yang saya bayar 350.000 itu untuk 10 tahun. Tapi ketika di penyesuaian atau penaikan harga paspor di 2024 ini yang akan terjadi di Desember, itu paspor biasa non elektroniknya enggak lagi 10 tahun, tapi 5 tahun.
dengan harga 350.000 juga. Artinya di paspor biasa yang sudah atau akan diterbitkan di Desember nanti, itu ada paspor biasa non-elektronik yang 5 tahun itu 350.000, tapi non-elektronik yang 10 tahun itu 650.000. Kalau sebelumnya yang saya tahu, ketika paspor biasa non-elektronik yang 5 tahun itu untuk anak-anak, karena untuk dewasa itu paspor biasa non-elektroniknya sudah 10 tahun. Nah, dengan tarif baru itu yang non elektronik 5 tahun itu 350.000, yang non elektroniknya 10 tahun itu 650.000. Nah, di sini kalau saya perhatikan adalah adanya kenaikannya dilihat dari jumlah tahunnya. Jadi ketika kita buat yang 5 tahun itu tetap 350.000, tapi ketika buat paspor yang untuk 10 tahun itu jadinya 650.000. Cuman di berita online yang baru itu tidak menyebutkan apakah yang non elektronik 5 tahun ini khusus anak-anak ataukah bisa untuk anak-anak dan dewasa. Nah, non elektroniknya 10 tahun juga belum disebutkan bahwa itu adalah untuk paspor biasa untuk dewasa atau untuk anak-anak. Jadi beritanya sudah ada kenaikan, tapi apakah itu kenaikannya untuk dewasa dan anak-anak atau kedua-duanya itu masih belum ditemukan beritanya hal yang demikian. Nah, untuk biaya pembuatan paspor, karena saya registrasi atau daftar di aplikasi M-Paspornya itu di awal November, untuk pembuatan paspornya, untuk datang ke kantor imigrasinya di tanggal 10 Desember, itu tarif yang masih saya dapat adalah tarif dengan biaya 350.000, tapi untuk paspor anak-anak. Cuma saya nggak tahu karena nanti akan ada penyesuaian, apakah nanti akan ada kenaikan ketika saya datang atau seperti ada penambahan biaya, atau memang 350.000 tadi khusus untuk anak-anak tapi dengan jangka waktu paspor yang 5 tahun. Itu yang masih belum jelas. Tapi ketika saya daftar di awal November itu biaya pembuatan paspornya masih di angka 350.000 dan itu langsung dibayar di aplikasi. Saya bayarnya waktu itu di aplikasi Brimo itu di bagian yang menunjukkan ke penerimaan negara bukan pajak PNBP. Lalu apa saja syarat dalam pembuatan paspor? Syarat-syarat dalam pembuatan paspor itu sebenarnya adalah syarat-syarat yang masih standar sih menurut saya ya secara aturan dari imigrasinya. Syarat yang dari aturan imigrasinya itu adalah adanya KTP kita yang masih berlaku dan KTP ini diusahakan sudah yang namanya eKTP. Jadi sudah terdaftar di sistemnya dalam pencatatan kependudukan. Jadi bisa didetek secara elektronik di mana posisi kita atau si pemilik KTP itu berada. Lalu dokumen berupa akte kelahiran, akta perkawinan, buku nikah atau ijazah. Ini boleh salah satu karena dia bahasanya adalah atau. Jadi kenapa butuh KTP dan akte kelahiran atau namanya akte kelahiran ini atau ijazah itu adalah untuk menunjukkan bahwa nama yang tertera di eKTP dengan nama yang tertera di kartu keluarga dengan nama yang tertera di akte kelahiran atau ijazah atau buku nikah atau akte perkawinan itu sama. Karena ada kecenderungan, bukan kecenderungan ya, ada sesuatu yang kadang itu tanpa kita sadari nama di KTP, nama di kartu keluarga, nama di akte kelahiran itu beda. Contohnya adalah suami saya sendiri. Suami saya itu kenal sama saya dalam artian begitu kami menikah, itu saya tahunya nama dia adalah 3 suku kata. Tapi ketika saat itu proses untuk pemberkasan haji, baru saya ketahui bahwa suami saya itu punya namanya 2 suku kata. Jadi sama dia dipisahkan sendiri suku kata namanya itu menjadi 3 suku kata. Pada secara akte dia hanya 2 suku kata. Nah, hal seperti ini sederhana, tapi ketika proses pemberkasan haji dan nanti akan lanjut ke proses pembuatan paspor, lalu berkas-berkas lain itu akan jadi masalah. Jadi masalahnya kenapa? Karena ketika dia tidak sama antara KTP dengan kartu keluarga, dengan akte kelahiran, itu kita harus memperbaikinya. Mana yang akan kita perbaiki? Kala itu, karena KTP itu sudah elektronik,
dan akte kelahiran tuh prosesnya masih bisa diperbaiki secara manual, maka kami memutuskan untuk memisahkan mengikuti apa yang ada di KTP. Jadi ngikutin 3 suku kata. Nah, yang di akte yang hanya 2 suku kata itu kami perbaiki langsung ke kantor catatan sipil. Dan prosesnya kantor catatan sipil juga kala itu sih belum pakai sidang-sidang ya. Saya nggak tahu kalau sekarang. Kalau sekarang sudah pakai sidang berarti sudah cukup ribet ketika harus mengurus yang namanya pemisahan satu suku kata, pemisahan nama yang kita punya. Itu untuk kasus suami saya. Kasus saya sendiri adalah ketika pemberkasan haji juga baru kami ketahui bahwa nama orang tua saya di akte kelahiran itu ada huruf H-nya. Tapi nama orang tua saya di kartu keluarga tidak ada huruf H-nya. Jadi sepele, hanya kelebihan huruf H dan satu kurang huruf H. Nah, ketika itu sarannya sama, harus sama. Jadi apakah kartu keluarga yang dimenangkan atau akte kelahirannya yang dimenangkan? Karena nama orang tua saya di kartu keluarga itu Haryanto, H dengan H di depan. Yang di akte kelahiran itu Arianto dengan tanpa H di depan. Itu sebenarnya kan secara penyebutan hampir sama ya. Tapi ketika dengan dokumen administrasi yang seperti itu harus diperbaiki. Jadi kala itu saya memenangkan apa yang ada di akte dan saya memperbaiki apa yang di KK. Nah, ketika ini sudah sinkron, maka syarat untuk pembuatan paspornya sudah pas. Kebetulan yang karena kami sudah mengantisipasi hal itu karena pengalaman di proses pemberkasan haji, maka ketika anak-anak itu sudah kami mulai terapkan, oh ini ketika pembuatan akte ini harus sama kartu keluarganya, namanya bagaimana, susunannya harus sudah sama dengan apa yang di akte kelahirannya. Jadi ketika proses pembuatan paspor anak-anak pemberkasan itu nama mereka di akte kelahiran dengan nama mereka di kartu keluarga sama, lalu nama orang tuanya di akte kelahiran dengan nama orang tuanya di akte keluarga juga, kartu keluarga juga sudah sama. Jadi terbilangnya lumayan lancar karena sudah kami antisipasi jauh-jauh hari. Tapi ketika tidak sama, ini harus kita perbaiki dulu. Kalau memperbaiki yang akte kelahiran atau kartu keluarga, berarti kita harus ke kantor catatan sipil. Tapi kalau memperbaiki yang lain, misalnya ijazah, ini agak prosesnya panjang. Karena saya sendiri sebenarnya apa yang tertera di ijazah itu sebenarnya terbalik. Saya punya tanggal lahir 21, tapi di ijazah saya dari SD sampai dengan sarjana itu tanggal kelahiran saya 12. Pernah saya mau memperbaiki yang di ijazah, tapi yang ada adalah saya harus memperbaiki dari SD sampai dengan sarjana. Jadi saran dari orang bagian administrasi ketika saya mau mengurus hal itu adalah saya harus memperbaikinya yang mudah diperbaiki kala itu, yaitu di akte kelahiran. Makanya di akte kelahiran saya jadinya 12. Padahal sebenarnya yang benarnya adalah 21. Nah, yang seperti ini kadang masyarakat Indonesia itu masih belum paham bahwa namanya dokumen administrasi itu harus benar-benar sama antara yang satu dengan yang lain dan jangan sampai beda. Dan ketika beda, kita harus mengorbankan mana yang lebih mudah kita perbaiki. Nah, itu yang harus kita korbankan agar dia sinkron antara dokumen-dokumen yang kita miliki. Nah, untuk pembuatan paspor tadi seperti yang saya katakan tadi bahwa semuanya harus sama antara nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua dalam dokumen kita di kartu keluarga, dalam akte kelahiran, dan kalau nanti nggak ada yang dalam buku nikahnya gitu, itu harus sinkron, harus sama persis, walaupun nggak ada boleh penambahan satu huruf pun karena itu akan mempengaruhi dalam pembuatan paspor. Itu akan ditolak kalau dia ada perbedaan nama walaupun satu huruf saja. Nah, untuk yang secara syarat administrasinya dari kantor imigrasi sebenarnya hanya itu tadi, kartu keluarga, KTP, lalu akte kelahiran. Nah, ada 3 hal ini. Cuma kalau kita punya anak itu atau punya nama itu hanya satu suku kata, 2 suku kata, itu akan ada yang namanya proses untuk penambahan suku kata. Nah, ketika kita nggak paham dan tidak menyelipkan yang namanya surat pernyataan untuk penambahan suku kata, maka paspor kita nanti hanya akan terdiri dari suku kata itu saja.
Dan ini eh, kadang mungkin ya dari bagian ini imigrasinya mungkin nggak cukup waktu untuk menjelaskan hal ini sehingga ketika berkas kita masuk ya sudah mereka terima saja tanpa mereka bisa mengolahnya lebih lanjut bahwa nama kita itu hanya satu suku kata atau dua suku kata. Makanya kita juga harus melampirkan syarat tambahannya berupa penambahan suku kata ketika nama kita itu terdiri dari satu atau dua suku kata. Nama suku kata ketiganya itu bisa nama orang tua kita, itu masukkan ke nama orang tua ketika kita dua suku kata. Tapi ketika satu suku kata, maka yang kita tambahkan adalah nama bapak kita, lalu nama kakek kita. Jadi dia kayak bertingkat gitu dari generasi kita sendiri, generasi atas kita, sama generasi di atas kitanya lagi. Nah, ini butuh yang namanya surat pernyataan untuk penambahan suku kata. Di mana dapat surat pernyataannya? Kalau saya kebetulan karena waktu proses mau pendaftaran umroh itu kan saya baru buat paspor dan sama pihak tour travelnya itu saya difasilitasi bahwa nama saya hanya dua suku kata maka harus ditambahin satu suku kata lagi itu harus pakai surat pernyataan bermaterai. Nah karena ini mereka sudah melihat dua suku kata tadi mereka kasihlah surat pernyataan untuk penambahan suku kata. Nah yang ini yang kita kadang nggak tahu di mana sih kita dapatnya surat pernyataan untuk penambahan suku kata. Karena kita kan kalau mau bikin paspor ya bikin-bikin aja ya, tanpa tahu kita harus adanya penambahan suku kata untuk kita yang hanya dua suku kata. Nah, yang seperti ini eh, seperti sebenarnya nama orang tua saya sendiri, dia tuh hanya suku kata, satu suku kata namanya Yusma. Tapi ketika dia hanya satu suku kata, kebetulan dulu dia buat paspornya untuk haji itu sudah dilengkapi dengan nama bapaknya dan nama kakeknya. Jadi sudah tiga suku kata. Kenapa harus tiga suku kata? Sebenarnya ini secara apa ya, secara pencarian lebih mudah menuju ke nama tersebut. Misal, ketika kita berada di tanah haram terjadi sesuatu dan nama kita itu hanya satu suku kata, misal diketik seperti nama orang tua saya, Yusma. Ketika ketik Yusma, maka semua nama Yusma itu akan muncul di daftar pencarian. Tapi ketika sudah dilengkapi dengan nama bapaknya, nama kakeknya, maka orang akan mengetik secara lengkap itu akan tertuju kepada yang bersangkutan langsung. Itu sih lebih gampangnya orang mencari daftar nama kita ketika ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Jadi lebih mudah dideteks di mana sih alamat si yang bersangkutan yang dicari itu. Makanya paspor itu disarankan untuk dibuatkan dalam tiga suku kata agar lebih cepat mengarah kepada yang bersangkutan yang dicari oleh pihak-pihak yang membutuhkannya nanti. Nah, lalu eh, ketika surat penambahan suku kata sudah punya, itu ada kayak syarat yang terlain apa ya? Terlain ya bahasanya ya. Karena dari pihak imigrasi sebenarnya ada yang menyebutkan butuh, ada yang nggak menyebutkan butuh syarat ini, yaitu adanya surat pengantar dari travel tour. Jadi ibaratnya kita mau umroh, kita sudah menunjuk travel tour yang akan kita ikuti, itu mereka ada pengantar untuk kita pembuatan paspor. Nah, ini katanya gitu nggak akan terlalu banyak pertanyaan ketika kita punya surat pengantar dari travel tour untuk pembuatan paspor. Beda dengan orang yang buat paspor tanpa surat pernyataan dari travel tour, itu akan lebih banyak pertanyaan di bagian ini atau imigrasinya. Itu sih ceritanya begitu. Nah, saya juga sama sebenarnya karena saya buat paspor itu sudah menunjuk travel tour duluan. Jadi ketika saya mau buat paspor, mereka sudah melengkapi syarat yang ini tadi. Sudah dibuatkan dokumen untuk saya bisa membuat paspor tersebut dan sebenarnya dokumen ini juga mereka yang siapkan. Jadi di berkas saya itu sudah disatukan dengan yang namanya surat pengantar dari travel tour. Nah, ketika kita nggak atau belum menunjuk travel tour untuk pembuatan paspor, nah ini kita akan membuat mandiri. Nah, ketika misalnya ditanya oleh imigrasi, ya pintar-pintarnya kita saja sih menyebutkan alasannya kenapa kita bikin paspornya tanpa surat pengantar dari travel tour. Karena bisa jadi kita akan ditanya travel tournya yang mana, yang ini apakah kita akan umroh mandiri, ataukah kita memang hanya membuat paspor dulu dan belum menyiapkan travel tour yang akan kita tunjuk. Jadi ya itu nanti pertanyaan yang akan muncul ketika kita membuat paspor tapi belum menunjuk
travel tour yang akan kita ikuti. Sehingga kalau kita belum menunjukkan, kita belum punya tuh surat pengantar dari travel tournya. Sudah mengikuti dan menyimak video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.